Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sri Subaini dari kelas A219 dengan NIM 13519100091. Di sini dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya memilih bidang studi yaitu farmasi komunitas. Maka dari itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan secara objektif. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat, yaitu dengan memusatkan perhatian kepada aspek tertentu yang berhubungan antar variabel. Setiap metode penelitian memiliki desain atau rancangan tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam proses dan pelaksanaan penelitian tersebut. Penelitian survei, yaitu untuk mengetahui kondisi sesuatu baik berupa situasi atau keadaan, mutu atau kualitas kinerja seseorang, atau yang berkaitan antara dua kondisi yang berupa berhubungan ataupun perbandingan. Berikut ini ada beberapa variasi dalam penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu studi perkembangan, di mana kita mendeskripsikan mengenai keadaan ataupun keadaan tahapan dalam perkembangan. Yang kedua yaitu studi kasus, mana kita menghimpun atau menganalisis data dari suatu kasus. Yang ketiga yaitu studi kemasyarakatan, mana kita membuat kajian intensif terhadap suatu kelompok masyarakat yang tinggal bersama di suatu daerah yang berikatan dan berkarakteristik tertentu. Yang keempat yaitu studi perbandingan, di mana bentuk penelitiannya yaitu membandingkan dua atau lebih dari dua situasional. Yang kelima yaitu analisis kegiatan, yaitu menganalisis kegiatan dalam pelaksanaan tugas atau dalam pekerjaan bidang industri, bisnis, pemerintahan ataupun dalam bidang jasa yang lainnya. Yang keenam yaitu studi hubungan, biasa disebut dengan studi korelasi, yang meneliti hubungan antar dua variabel atau bisa lebih. Yang ketujuh yaitu studi waktu gerak. Yang kedelapan studi tindak lanjut. Yang kesembilan yaitu studi analisis isi atau dokumen. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu studi kecenderungan. Perkembangan rancangan penelitian deskriptif atau rancangan yang bisa dikatakan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memilih masalah yang akan diteliti, di mana kita melakukan pengelompokan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah berdasarkan bidang studi yang kita akan teliti. Yang kedua yaitu merumuskan dan mengadakan pembatasan masalah, yaitu dengan pemetaan faktor atau variabel yang terkait dengan fokus masalah. Yang ketiga yaitu melakukan kajian pustaka, yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang keempat yaitu membuat asumsi atau anggapan-anggapan, yaitu suatu pernyataan yang diakui kebenarannya tanpa harus melakukan atau dibuktikan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu merumuskan hipotesis penelitian dengan memberikan dugaan sementara atas permasalahan yang sedang diteliti. Yang keenam yaitu menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi sendiri merupakan keseluruhan subjek atau objek yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang berdiri dalam keadaan tertentu yang akan kita teliti. Yang ketujuh yaitu menentukan instrumen, di mana alat yang kita gunakan untuk mengukur variabel yang diteliti harus memenuhi persyaratan
validitas dan reliabilitas. Yang ke-8 yaitu teknik pengumpulan data. Yang bisa kita lakukan yaitu bisa melalui wawancara, angket, observasi, dan studi dokumenter. Yang ke-9 yaitu analisis data, di mana hasilnya yaitu apakah data yang diperoleh dalam bentuk analisis kuantitatif ataukah dalam bentuk data analisis kualitatif. Yang terakhir, yang 10, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu kita memberikan kesimpulan yang mencerminkan jawaban dari permasalahan yang berisi dalam penelitian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.